Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini ada cerita seorang ibu-ibu, bukan ibu-ibu lagi ya, guys. Udah nenek-nenek sepantaran ibu saya. Ini malah lebih tua dari ibu saya, guys. Udah nenek-nenek. Ibu saya 60-an itu nenek-nenek, tapi nggak separah ini, gitu loh. Ya namanya wajah itu nggak mandang usia ya, guys. Ada yang umurnya masih muda, tapi udah tua, kelihatan tua banget dan sebaliknya. Dan ini tuh korban scammer, love scammer dari Malaysia ceritanya. Ini pengakuan dari si nenek-nenek korban love scammer. Saya dari Malaysia, Sarawak, bagian Sarawak. Ya, kenapa Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, saya hanya mau ngasih tahu sajalah, seperti yang Pak Heru bilang kan. Terutama orang-orang yang sudah berusia itu, mereka tuh kadang-kadang egois juga. Dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat orang muda. Jadi dia terus labrak terus. Jadi mereka tuh kerugian, terlalu kerugian. Macam scammer. Saya selalu dalam handphone saya ini selalu saya didatangi scammer. Saya tahu itu scammer. Dia mau chat dengan saya, scan loh, ya. Ini, tapi saya ini orangnya nakal juga ya, suka meladenin. Lepas itu saya ketawakan terus saya blok. Saya tahu itu scammer. Saya tidak akan melayani macam itu. Tapi saya suka mempermainkan mereka. Saya cari dulu apa maksud dia ini. Setelah dia bilang begini begitu, tahulah saya itu scammer. Terus saya oke, begini begitu. Terus saya blok nomor dia. Berarti Ibu tukeran nomor handphone? Iya, begitu saya. Bu, sorry, saya potong. Kalau Ibu melakukan hal itu ya sama aja. Sama aja Ibu dengan ibu-ibu yang lain. Ibu melakukan hal itu salah nggak menurut Ibu? Salah nggak? Salah nggak? Tidak juga barangkali. Karena gini, Ibu udah tahu itu penipu, itu udah tahu itu scammer, tapi Ibu tanggepin, Ibu memberikan nomor handphone Ibu. Tidak, maaf ya, saya tidak memberikan nomor handphone atau nomor apa. Tadi dia hanya tahu dengan TikTok saya saja. Ibu bilang saya tidak memberikan nomor handphone, tidak memberikan account, saya tidak memberikan alamat lengkap, di mana, bangsa apa, kewarganegaraan apa, saya tidak akan memberikannya. Tadi Ibu bilang ke saya. Lain. Tadi Ibu bilang kok memberikan nomor handphone saya blok. Bukan tidak, bukan nomor handphone, saya tidak ada mengatakan nomor handphone. Tadi Ibu dia bilang, yang minta mereka yang minta nomor handphone. Saya tidak akan beri nomor handphone, tapi di TikTok itu dia berbicara dengan saya di TikTok atau di FB atau di Messenger. Di situ saya mengenali mereka. Ya, Ibu tadi bilang ke saya. Nomor handphone saya tidak akan memberikan. Apapun saya bilang ya, saya bukan bodoh. Walaupun saya tua, saya ada pikiran. Saya tidak macam teman-teman saya yang lain yang berugi. Sekarang kalau misalkan gini loh, saya ingin cuma ngasih tahu dengan teman-teman yang lain tuh, supaya kalau kita itu tahu ya, kadang-kadang kita pun nakal-nakal juga gitu. Lepas itu terus messengernya, saya blok ya sudah. Tapi dia ada masuk ke tempat yang lain lagi. Nah, sudahlah, kita sudah tahu itu motif, dia sudah tahu. Jangan dilayan lah, itu saja. Sekarang Ibu kalau misalnya Ibu udah tahu motifnya, Ibu udah tahu itu penipu, udah tahu skema, kenapa harus Ibu layani? Karena kita ingin tahu itu siapa. Bu, Ibu udah bilang siapa? Mula-mulanya itu kan perkataan dia manis, jadi kita berpikir. Sebentar, Ibu bilang tadi di awal ke saya tahu itu scammer, saya tahu itu penipuan. Tapi Ibu layani, Ibu tanggapi, Ibu ladeni, Ibu chatting-chattingan. Setelah tahu itu penipu, Ibu blokir. Buat apa? Berarti kan kalau misalnya Ibu melakukan hal seperti itu, Ibu berharap orang yang chatting Ibu, orang yang berkomunikasi dengan Ibu, itu asli. Itu harapan Ibu.
Kalau misalkan memang di awal ibu sudah dengar, kalau memang sudah di awal ibu tahu itu scammer, itu penipu, ibu blokir dari awal. Gak usah ada komunikasi. Bahaya Bu, ibu tadi bilang ke saya, dia muncul dengan akun yang lain. Karena ibu tanggepin, karena ibu ladenin, ibu ada komunikasi dengan mereka. Karena tujuan utama dia kenal sama ibu kan uang gitu loh. Karena uang dia belum dapat dari ibu, makanya dia datang lagi dengan akun-akun yang baru. Seperti itu. Coba kalau misalnya ibu di awal ibu sudah tahu itu akun penipu, itu ibu sudah tahu itu scammer, ibu blokir, selesai urusan di situ. Saya dari Malaysia. Jadi intinya gini guys, kalau kita tidak berharap cinta online, kalau udah tahu itu scammer, ya nggak usah diladenin gitu loh guys. Jangan buang-buang waktu. Walaupun kita ini tidak meladeninya, seolah-olah kita itu kayak welcome secara tidak langsung gitu loh. Jadi mereka itu terus mengganggu. Sampai si nenek ini punya pikiran kalau itu bukan scammer love. Berarti kan si nenek ini berharap toh. Kayak gitu. Giginya aja udah nggak ada loh guys. Ya bukannya menghina ya. Jadi giginya aja udah nggak ada. Bawahnya giginya udah nggak ada guys. Udah ompong si nenek ini. Hampir aja. Ya itu tadi kita diomongin jangan sampai ketipu.